Legasi yang diwariskan selama periode kepemimpinan seseorang? Pertanyaan ini biasa muncul ditujukan pada pemimpin yang akan mengakhiri masa jabatannya. Ibu kota negara yang akan dipindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan proyek prestisius yang dapat menjadi salah satu legasi yang ditinggalkan dari kepemimpinan Joko Widodo. Seorang pemimpin akan berupaya menjaga nama baik dan reputasinya dengan meninggalkan legasi yang akan dikenang publik. Berbagai gebrakan dan perubahan akan dilakukan secepat dan sebanyak mungkin untuk melambungkan nama baik sang pemimpin. Sebagai contoh dari sejumlah presiden di Indonesia yang meninggalkan legasi fenomenal, seperti Presiden RI pertama, Soekarno. Ia tak hanya meninggalkan legasi sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), melainkan juga seorang arsitek ternama yang meninggalkan warisan karya-karya arsitektur yang dibuat ketika ia masih menjadi mahasiswa Technische Hogeschool, sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB, hingga setelah Soekarno menjabat sebagai presiden. Ide dan konsep arsitektur Soekarno sampai saat ini masih bisa ditemui dalam banyak bangunan, monumen, maupun landmark kota-kota di Indonesia. Meski Soekarno tak merancang langsung, ide-idenya disalurkan melalui arsitek dan seniman Indonesia pada masanya. Monumen megah peninggalan Soekarno sebut saja Monumen Nasional atau Monas, Monumen Selamat Datang, Patung Dirgantara, Patung Pahlawan atau yang lebih dikenal dengan Patung Tugu Tani, juga Monumen Pembebasan Irian Barat. Selain itu, ada juga Masjid Istiqlal. Hotel Indonesia yang diresmikan oleh Soekarno pada 5 Agustus 1962 dan gedung DPR MPR. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden RI keempat, meninggalkan legasi sebagai bapak kemajemukan ketika ia memberikan kado perayaan Imlek bagi masyarakat Tionghoa. Kebebasan untuk merayakan Imlek itu dikenang publik sampai saat ini. Bagaimana dengan Presiden Jokowi? Legasi apa yang akan diwariskan sampai akhir periode kepresidenannya pada 2024? Salah satu yang menonjol dari sosok Jokowi adalah gebrakannya dalam hal pembangunan infrastruktur. Misalnya pembangunan jalan tol Trans Jawa, bendungan, bandar udara, Stadion Lukas NMB di Jayapura yang sekaligus terukir dalam sejarah pertama kalinya. Stadion itu digunakan untuk pembukaan dan penutupan Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua tahun 2021. Gebrakan lainnya terkait pembangunan sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, dan dimungkinkan yang paling akhir di masa kepresidenan Jokowi, yakni maha proyek pemindahan dan pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara yang berlokasi di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Rancangan Undang-Undang IKN telah disetujui disahkan dalam rapat paripurna DPR tanggal 18 Januari 2022. Dengan demikian pemindahan dan pembangunan IKN sudah bisa mulai dieksekusi. Namun kapan eksekusi proyek IKN sampai saat ini belum bisa dipastikan mengingat belum muncul siapa figur yang akan menjadi kepala otorita ibu kota negara Nusantara ini. Untuk pertama kalinya, kepala dan wakil kepala otorita IKN ditunjuk dan diangkat oleh Presiden paling lambat 2 bulan setelah UU diundangkan. Kepala dan wakil kepala otorita IKN Nusantara memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatan berakhir. Jokowi sudah pernah memberi sinyal yang disampaikan kepada publik pada 2 Maret 2020. Ia melontarkan 4 nama yang dinilai cocok memimpin IKN Nusantara, yaitu mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Bambang Brojonegoro, mantan Direktur Utama PT Wijaya Karya Persero Tumiana, mantan Bupati Banyuwangi Azwar Anas, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Namun kemudian seolah dari 4 nama di atas belum ada yang pas,
karena Jokowi kembali melontarkan kriteria lain sosok pemimpin Nusantara yang disampaikannya dalam perbincangan dengan sejumlah pimpinan redaksi media massa di Istana Negara tanggal 19 Januari atau sehari setelah RUU IKN disetujui disahkan. Presiden saat itu menuturkan, dalam memindahkan ibu kota negara bukan pekerjaan ringan. Dibutuhkan sosok yang rekam jejaknya teruji, berkapasitas, inovatif, serta mempunyai latar belakang arsitek dan pernah memimpin daerah. Dari dua kriteria yang terakhir ini memunculkan berbagai spekulasi. Salah satunya mengarah pada 4 nama, yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini, Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dan Wali Kota Makassar Dani Pamonto. Adapun dari 4 nama di atas, sejumlah kalangan termasuk pengamat politik menilai sosok Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil merupakan kandidat paling kuat mengingat rekam jejaknya sebagai arsitek tidak diragukan lagi. Karya arsitektur Ridwan Kamil tidak hanya berupa rancangan bangunan, melainkan kawasan ataupun kota mandiri yang tersebar tak hanya di Indonesia, melainkan juga hingga benua Asia dan Eropa. Kang Emil yang merupakan sarjana teknik arsitektur ITB dan meraih gelar master tata kota dari Universitas California Berkeley juga mempunyai pengalaman sebagai kepala daerah, yakni sebagai wali kota Bandung periode 2013-2018 dan kemudian Gubernur Jawa Barat mulai 2018 silam. Pengalaman dan kapasitas Kang Emil sebagai gubernur telah teruji di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yakni 50 juta jiwa, yang hampir sama dengan jumlah penduduk di Korea Selatan. Masa pandemi COVID-19 ini bagi kepala daerah menjadi kawah candra di muka. Ujian paling nyata adalah ketika menghadapi puncak gelombang 2 pandemi dari serangan varian Delta pada Juli 2021. Kurva di Jabar dapat dikendalikan hingga signifikan melandai. Capaian positif pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi di Jabar pun telah teruji dengan diperolehnya sejumlah penghargaan. Di antaranya penghargaan layanan investasi 2021 terbaik kedua di Indonesia dari Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM pada 24 November 2021. Ridwan Kamil juga dinobatkan sebagai Best Governor for Healthcare and Action Against Pandemic dan Best Governor for E-Governor and Digital Innovation dalam People of the Year 2021. Kategori Best Governor for Healthcare and Action Against Pandemic merupakan apresiasi kepada para pemimpin daerah yang terus berjuang dan berdedikasi dalam menangani pandemi COVID-19. Sedangkan kategori Best Governor for E-Government dan Digital Innovation merupakan penghargaan kepada gubernur yang sukses menginisiasi pelayanan digital secara cepat bagi masyarakat di wilayahnya. Ridwan Kamil juga meraih penghargaan sebagai figur pemimpin daerah inovatif di masa krisis pandemi COVID-19 dengan kategori Economic Recovery pada ajang Indonesia Award 2021 dari Kementerian Kesehatan. Sejumlah kebijakan dan inovasi Kang Emil dalam upaya pemulihan ekonomi dinilai berhasil membangkitkan ekonomi masyarakat yang sempat terpuruk akibat pandemi. 2 kriteria utama yang diajukan Presiden Jokowi untuk Kepala Otorita IKN Nusantara, yakni berlatar belakang arsitek dan kepala daerah merupakan perpaduan yang mumpuni antara sisi teknokrat dengan manajerial untuk pembangunan sebuah ibu kota baru. Jika memang IKN Nusantara merupakan legasi Jokowi paling bontot di periode kepresidenannya, tentunya Jokowi jangan sampai salah pilih orang untuk memimpin Nusantara. Namun apa yang disampaikan Jokowi ke publik terkait 2 kriteria utama untuk Kepala Otorita IKN itu juga mengundang berbagai pertanyaan publik. Pernyataan Presiden itu dilontarkan ke publik pasca pernyataan kontroversial dari politisi PDIP Arteria Dahlan yang mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi yang berbicara bahasa Sunda dipecat dari jabatannya.
Hal itu dikemukakan Arteria ketika Komisi 3 DPR menggelar rapat kerja bersama Kejaksaan Agung di Kompleks DPR MPR, Jakarta 17 Januari 2022. Selang sehari, Kang Emil pada 18 Januari di Bali juga menyatakan siap maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Pernyataan Arteria yang berbau rasis itu telah memicu protes dan reaksi keras masyarakat Sunda, termasuk Kang Emil yang bersuara agar Arteria meminta maaf kepada masyarakat Sunda. Apakah pernyataan presiden yang memberi peluang besar bagi Kang Emil dari warga Sunda itu mengandung spekulasi yang dimaksudkan untuk meredam reaksi keras dari Jawa Barat yang notabene merupakan kantong suara sangat penting untuk meraih kemenangan dalam pemilu? PDIP juga dengan cepat memberi sanksi pada Arteria setelah yang bersangkutan menyampaikan permintaan maaf pada masyarakat Sunda. Spekulasi lainnya, sejumlah pengamat menilai pernyataan presiden tersebut mengindikasikan bahwa Jokowi sedang mempersiapkan Ridwan Kamil sebagai calon pemimpin potensial di level nasional untuk pencapresan 2024. Pasalnya Kang Emil perlu dukungan partai politik secara nasional. Dimungkinkan kriteria latar belakang kepala daerah dan arsitek yang dimaksud presiden itu adalah Kang Emil, yang akan berakhir jabatannya sebagai gubernur sebelum pemilu 2024. Kang Emil dinilai mempunyai kapasitas dengan komposisi yang lengkap untuk menjadi kepala otorita IKN guna menyelesaikan proyek prestisius tersebut. Kepala otorita yang sukses menjalankan tugasnya dengan baik tak menutup kemungkinan mendapat dukungan Jokowi untuk maju pada Pilpres 2024. Berdasarkan hasil survei Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS), ada 3 nama teratas, yakni Prabowo Subianto, Erick Thohir, dan Ridwan Kamil menjadi capres pilihan warga Nahdlatul Ulama atau NU. Selain itu, ada pula spekulasi yang lain, yakni jika memang Kang Emil ditunjuk sebagai kepala otorita, perlu diwaspadai. Hal itu diduga akan memperlemah secara halus peluang Kang Emil dalam Pilpres. Fenomena semacam ini mengingatkan kita pada Basuki Cahayapurnama yang dipaksa disingkirkan dari gelanggang Pilkada DKI Jakarta oleh manuver politik yang mengganjalnya lewat kasus penistaan agama. Apapun dari spekulasi yang mencuat ini terkait calon kepala IKN Nusantara, Presiden perlu pertimbangan dengan matang dan sangat hati-hati dalam mengambil keputusan yang dimungkinkan akan sangat kental dengan kepentingan politik, terutama dari parpol pengusung pemerintahan Jokowi. Penunjukan dan pengangkatan kepala otorita IKN Nusantara merupakan hak prerogatif Presiden, tetapi perlu dilakukan pada sosok yang tepat dengan mempertimbangkan secara proporsional aspek kemampuan atau keahlian. Jangan sampai penunjukan kepala otorita ini menimbulkan kegaduhan politik, apalagi malah kontraproduktif terhadap pembangunan IKN. Jika ibu kota negara baru ini merupakan legasi Jokowi, maka perlu dieksekusi dengan tepat oleh orang yang tepat pula. Pasalnya sejarah akan mencatat IKN Nusantara ini sebagai proyek mangkrak atau sebuah legasi yang gemilang dan spektakuler.